Hai, selamat pagi. Eh, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adalah pembelajaran PPKN di mana kita membahas penerapan sila kedua Pancasila ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bintang ya, sila pertama yaitu sekarang yang sila kedua. Di buku kalian sudah ada penjelasannya sedikit, tapi nanti akan Miss jabarkan juga sedikit ya. Simbol sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di sini Miss akan jelaskan dulu arti sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Seperti yang teman-teman ketahui, anak-anak Miss ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, dan status masyarakat, ya. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan. Semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Nah, sekarang lihat bukumu halaman 8. Di sana juga dijelaskan bahwa simbol dari rantai itu, rantai bulat melambangkan perempuan dan rantai persegi melambangkan laki-laki. Yang artinya adalah perempuan dan laki-laki yang harus bersatu. Oke. Dan rangkaian dari rantai besi baja ini kuat ya. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan. Mata rantai persegi atau kotak yang berjumlah 8 buah melambangkan unsur laki-laki. Ke-17 mata rantai yang sambung menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Nah, sila kedua ini juga memiliki nilai-nilai luhur ya yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini. Kalau di buku kalian di sana dijelaskan bahwa satu, ada mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, kita tuh harus saling menghormati, saling menghargai. Walaupun kita berbeda, kita tetap saling menghargai, menghormati ya. Kemudian tidak ada persamaan derajat, itu nggak ada bedanya. Intinya nggak ada bedanya, perempuan dan laki-laki semuanya tuh punya derajatnya masing-masing ya, nggak boleh dibeda-bedain ya. Semuanya punya posisi sama-sama. Kayak misalnya, oh laki-laki tuh harus jadi pemimpin, oh perempuan tuh nggak boleh. Oh nggak bisa seperti itu. Sekarang ini derajat perempuan dan laki-laki itu hampir sama ya. Buktinya pernah ada kita presiden perempuan. Nah tuh presidennya adalah yang memimpin Indonesia, ya kan? Nah, nggak semuanya presiden tuh laki-laki. Ada satu presiden yang perempuan, namanya mantan presiden ya, Megawati. Dulu adalah presiden Indonesia ya, memimpin Indonesia. Salah satu presiden wanita. Oke. Nah, hak juga persamaan hak ya. Kita masing-masing punya hak, kita saling menghargai. Nah, nggak boleh kita tuh membatasi, melarang orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Mereka punya haknya masing-masing ya. Kewajiban apa yang harus kita lakukan itu juga kita punya kewajiban masing-masing, juga nggak boleh dilanggar atau dilarang-larang gitu ya. Oke. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, kita sebagai manusia ini harus saling mencintai sesama manusia. Dalam artian cinta itu bukan yang gimana-gimana ya. Artinya sama kayak kita peduli, sayang gitu, saling tolong-menolong. Nah, seperti itu yang maksudnya mencintai itu ya. Saling menghargai itu juga termasuk gitu ya. Oke, tidak boleh dibeda-bedakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, kita harus jangan cemburu-cemburu lah sama misalnya sama orang lain gitu kan. Kita juga harus toleransi gitu ya, harus saling peduli satu sama lain gitu ya. Rukun lah intinya ya nak ya. Terus kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain. Tuh, kita memperlakukan orang lain itu ya seperti layaknya manusia biasa ya.
jangan dihina, jangan dicaci maki gitu ya, jangan suka ngata-ngatain orang lain gitu, terus jangan suka mukul-mukul orang lain atau berbuat yang tidak benar kepada orang lain ya, itu tidak dibenarkan. Oke? Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan ya, dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, itu juga boleh ya. Jadi kita ya kalau sama manusia itu ya harus hormat lah, intinya harus menghargai juga. Inti dari sila kedua itu sebenarnya saling menghormati, saling menghargai, itu loh nak intinya ya. Apalagi kita terhadap manusia ya, sama yang lebih tua juga kita harus lebih hormat lagi, lebih tinggi hormatnya ketimbang yang mungkin sama yang sesama gitu ya. Nah, kalau yang sesama kita ya harus hormat juga. Tapi kalau sama yang lebih tua itu kita harus benar-benar yang hormat, sopan santun. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian 6, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Nah, ini kemanusiaan tuh yang kayak mana sih, Miss? Ya, kegiatan kemanusiaan tuh ya saling tolong-menolong, bakti sosial, mungkin kerja bakti. Nah, itu kegiatan kemanusiaan gitu. Ya. Itu penting gitu untuk menolong sesamanya kita. Kayak misalnya kita pandemi seperti ini ya, COVID seperti ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Ya itu kalau misalnya kita mampu, kita bisa membantu mereka gitu dengan memberikan sumbangan atau bantuan, dan bisa mengajak orang lain untuk membantu mereka gitu. Kita sama-sama bantu mereka begitu ya. Kemudian yang ke-7, berani membela kebenaran dan keadilan ya. Ya kalau misalnya ini benar ya kita bela. Kalau misalnya ada orang diperlakukan tidak benar atau tidak adil gitu ya kan, haknya dirampas gitu, kalau kita bisa menolongnya untuk membela kebenaran, meluruskan apa duduk bermasalahannya gitu kan, itu lebih bagus gitu. Nah, jadi intinya ya sila kedua ini adalah ya tentang kemanusiaan, tentang jiwa kita untuk memperlakukan manusia itu seperti apa gitu ya. Nggak cuma manusia, mungkin makhluk hidup yang lainnya juga harus seperti itu ya. Harus nilai-nilai kemanusiaannya kita itulah yang dijunjung tinggi ya. Perasaannya kita dalam menghargai makhluk hidup itu seperti apa gitu, menghormati makhluk hidup itu seperti apa. Nah, itulah inti dari sila kedua. Oke, Miss tambah sedikit ya. Nah, ini juga ada penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit saja penjelasan, di sini sudah ada slide-nya. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Ini terusan dari yang tadi ya. Ini penting sekali buat kalian, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sering banget kita lakukan ya, maksud kita lihat gitu ya. Oke, menghormati hak orang lain. Nomor 1, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita nggak boleh hanya mikirkan haknya kita aja sendiri, tapi orang lain juga harus isinya dipikirkan, dikasih kesempatan juga gitu ya. Misal kita punya hak untuk mendapatkan hiburan, salah satunya nonton TV. Ya, kalau kita ada kakak, ada adik, butuh juga waktu untuk konsentrasi belajar, ya kita harus hormatinya. Caranya apa? Ya mungkin nonton TV-nya setelah kakak atau adik selesai belajar atau selesai melakukan aktivitas. Jadi atau kalau misalnya nggak tahan mau pengen nonton detik itu juga, ya dikecilkan volumenya seperti itu ya. Karena kakak sama adik juga punya, misalnya adik mau bermain sendiri gitu kan sama mama gitu kan, ya dia haknya dia untuk bermain, nggak boleh kita ganggu. Misalnya kakak juga mau fokus belajar untuk ujian, ya itu haknya kakak, kita nggak boleh ganggu-ganggu gitu. Kamu juga punya hak nonton TV, yang nggak boleh juga diganggu orang lain gitu ya. Kemudian 2, bertindak adil. Bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral atau tingkah lakunya ya. Misal contohnya saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama dan lain-lain ya. Kita mau bela misalnya Edo itu orang Papua berkulit hitam segala macam. Karena mungkin dia dari orang kulit hitam, dia dari Papua, nggak dari Kepulauan Riau, terus dia dizolimin sama orang, kita mau bantu nggak jadi, nggak males, ngapain orang dia orang Papua gitu kan, dia aja beda sama kita gitu. Itu tidak boleh seperti itu ya, itu nggak boleh seperti itu.
Oke. Kemudian yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Sikap sopan santun tak hanya ditunjukkan untuk orang yang lebih tua dari kita, tapi ditunjukkan oleh semua orang. Bahkan untuk yang kita nggak kenal sekalipun, kita harus sopan dan santun. Pada orang yang nggak kita kenal aja, kita harus jaga sopan santun, apalagi dengan keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Misalnya kalau sama orang yang nggak kenal ya, contohnya misalnya kita berpapasan, ya kita senyum itu. Kemudian atau enggak lewat di depannya, kalau dia lebih tua ya kita agak merunduk permisi, bilangnya seperti itu ya. Ucapan juga nggak boleh apa lo gitu, nggak boleh seperti itu. Ada apa bu, misalnya seperti itu. Ada apa pak gitu ya. Itu apa ya, kayaknya sepele nah ucapan-ucapan seperti itu, tapi itu sebenarnya nggak sopan gitu ya. Jangan ngomong lo gue gitu kan, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Itu dalam berbicara ya, itu kita nggak boleh gitu ya, saya, kamu misalnya kayak gitu kan, atau disebut namanya gitu kan. Kemudian ya kalau misalnya tingkah laku juga kita harus lebih sopan gitu, tadi udah dijelaskan juga ya. Oke, lanjut ke 4, saling menghargai pendapat. Nah ini penting banget nih, banyak diantara kita tuh yang ngeyel ya, orangnya nggak mau kalah gitu ya. Nah di sini gimana ya, terkadang kita ingin selalu dihargai orang lain. Nah tapi jika kita ingin dihargai ya maka kita juga harus menghargai orang lain gitu. Hal ini juga berlaku saat kita saling ngobrol atau tukar pendapat sama orang lain ya. Terus kalau misalnya memaksakan keinginan kita pada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang tidak baik ya. Lagi ngobrol misalnya, ya aku pengen main ini tapi aku ketuanya, pokoknya aku ketuanya gitu, aku pokoknya ketuanya, aku nggak mau jadi anak buahnya, misalnya lagi main-main seperti itu. Itu namanya ya saling nggak menghargai, sedangkan yang lain tuh pengennya adil. Misalnya, oh nggak bisa lah, kita harus Om Bimpa lah biar adil, siapa yang jadi ketuanya kayak gitu. Tapi ada satu anak yang ngotot gitu, nggak bisa, aku harus jadi ketuanya kayak gitu. Nah seperti itu tuh memaksakan pendapatmu sendiri gitu, dan itu akhirnya nggak menghargai pendapat orang lain. Harusnya kan ya berbuat adil sesuai sila kedua, ya adil kita Home Pimpa biar memilih ketua gitu, jangan kita yang maksa-maksain jadi ketua begitu ya. Oke, sampai sini paham apa tidak? Miss rasa udah cukup panjang Miss jelaskan, 15 menit dari tadi Miss Deka hampir 15 menit menjelaskan ya. Oke, dari apa yang sudah terkandung di sila kedua ini, nah, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus bertindak dengan baik dan mulia ya. Nah, itu sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan nilai kemanusiaan ya, kemanusiaan. Di sini kita kemanusiaan tuh ya penuh belas kasihan gitu ya, penuh dengan toleransi, tenggang rasa gitu ya, merendahlah diri kita, jangan sombong-sombong ya. Jadi itu ya. Oke, cukup sekian penjelasan sila kedua dari Miss Deka. Silakan dibaca, yang penting boleh dicatat, diserap yang baik-baik, yang nggak baik ya dibuang jauh-jauh. Oke, salam semangat, selamat pagi anak-anak Miss Deka.